Bantuan darurat Presiden untuk bencana Aceh dan Sumatera Barat. Menteri ATR BPN ungkap modus sindikat mafia tanah. Pemerintah siaga hadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun. Halo pemirsa, apa kabar? Ruang Kabinet kembali hadir tentunya dengan beragam informasi yang telah kami rangkum dari berbagai aktivitas dan juga agenda dari Kabinet Merah Putih. Tentunya dalam program Ruang Kabinet bersama saya Louis Ayu. Inilah Ruang Kabinet selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama pemirsa. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto segera berkoordinasi dengan kepala daerah untuk memulihkan akses komunikasi dan juga transportasi yang terputus akibat bencana alam di beberapa titik di Sumatera. Sejumlah titik di Sumatera Barat dan Sumatera Utara dilanda bencana alam akibat cuaca ekstrim yang bertubi-tubi sejak 24 November 2025. Curah hujan tinggi yang terjadi selama beberapa hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Bencana alam ini juga menyebabkan longsor susulan di sejumlah daerah berbukit di Sumatera Utara seperti Tapanuli Utara, Bumbahas, Pakpak Barat, dan Mandailing Natal. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto merespon dengan sigap upaya menyelamatkan para korban bencana alam di sejumlah titik di Sumatera. Mendagri menyampaikan pihaknya tengah melakukan komunikasi dengan para kepala daerah untuk mengevakuasi korban bencana alam, khususnya dalam memulihkan akses komunikasi dan transportasi. Daerahnya, karena baru kembali di Jakarta dan saluran komunikasi masih terputus di sana, kami mengirim Dirjen Adwil pada Dr. Safrizal untuk memonitor di sana. Yang paling penting itu sekarang bagaimana memulihkan akses, ya. Karena PLN juga terputus. Saya berkoordinasi dengan Wamenkom DG Pak Angga yang segera dengan cepat ya berusaha untuk berkoordinasi dengan PLN dan para provider untuk memulihkan jalur komunikasi. Nah, Pak Safrizal juga di Dirjen Adwil telah mengkoordinasikan untuk akses tambahan ke sana dalam hal transportasi, ya helikopter dari Polda, dari provinsi, dari Polri gitu ya, untuk di Utama Negara sampai saat ini masih terputus ke banyak daerah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat angkut TNI Angkatan Udara membawa bantuan darurat untuk korban banjir dan longsor tiba di Aceh dan Sumatera Barat. Pengiriman ini merupakan perintah langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat operasi tanggap darurat di wilayah terdampak. Dua pesawat angkut TNI Angkatan Udara yang berangkat dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jumat pagi tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh dan Lanut Sultan Syahrir Sumatera Barat. Pengiriman ini menjadi bagian dari implementasi langsung instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, terorganisasi, dan terukur. Bantuan yang diangkut meliputi sembako, minyak goreng, gula, mie instan, perahu karet, genset, tenda, serta perangkat Starlink untuk memulihkan komunikasi di daerah terisolasi. Selain logistik, pesawat juga membawa tim medis gabungan TNI dan Kementerian Kesehatan, lengkap dengan obat-obatan dan perlengkapan pertolongan darurat. Usai mendarat, seluruh bantuan didistribusikan ke titik prioritas, termasuk wilayah yang masih terputus akses akibat banjir dan longsor. Distribusi dilakukan secara terpadu oleh TNI, BPBD, Pemda, dan unsur terkait agar bantuan dapat tepat sasaran sesuai arahan Presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melalui Sekretaris Kabinet melepas pengiriman bantuan tanggap darurat ke Pulau Sumatera. 3 pesawat C-130 Hercules dan 1 pesawat A-41 dipersiapkan untuk mengangkut bantuan dalam jumlah besar menuju Sumatera Barat, Tapanuli Utara, serta Aceh. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan pengiriman bantuan dipusatkan di Bandara Selangit serta di Bandara Banda Aceh dan Lok Sumawe yang menjadi titik terdekat ke lokasi bencana. Diberangkatkan atas instruksi langsung Bapak Presiden tadi malam kepada seluruh jajaran terkait untuk memberangkatkan pagi ini 4 pesawat, 3 pesawat Hercules, kemudian 1 pesawat A400 yang awal bulan ini tiba di tanah air untuk
terbang ke 3 provinsi yang terdampak bencana. Jadi akan ke Padang, Sumatera Barat, kemudian ke bandara terdekat di Tapanuli, itu tepatnya nanti akan ke Bandara Silangit, Sumatera Utara, kemudian satu ke bandara di Banda Aceh dan Lok Sumawe, Aceh Utara, karena adalah bandara terdekat dengan lokasi terdampak. Dan atas izin Bapak Presiden dan instruksi langsung beliau, seluruh tim pagi ini kembali sudah ke sana. Jadi ini bukan yang pertama. Jadi sejak hari pertama tanggal 25 November, Bapak Presiden sudah langsung menginstruksikan kepada Bapak Menko PMK untuk mengkoordinir secara langsung terkait penanganan bencana. Dan beberapa hari lalu sampai dengan hari ini juga bantuan terus menuju ke sana. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan akses darat menuju Aceh Tamiang kini sudah kembali terbuka. Kondisi ini mempermudah arus bantuan-bantuan logistik yang selama ini terhambat akibat jalan yang terputus. Dalam laporan yang diterima dari TNI Polri hingga BNPB, serta komunikasi langsung dengan Bupati Aceh Tamiang, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa jalur darat yang sempat terputus ke Aceh Tamiang kini telah kembali terhubung sejak 2 Desember lalu. Dengan pulihnya akses tersebut, Teddy menyebutkan seluruh truk bantuan dari Medan menuju Aceh Tamiang sudah dapat melintas. Teddy juga menambahkan proses distribusi logistik telah kembali berjalan normal, terutama setelah sebelumnya hanya mengandalkan pengiriman melalui jalur udara dan laut. Update terkait mengenai Aceh Tamiang. Jadi laporan dari TNI, Polri, BNPB, kemudian beberapa kali kami menghubungi Bupati Aceh Tamiang, Pak Armia Fahmi. Intinya adalah tanggal 2 Desember lalu jalur darat yang sebelumnya terputus sudah tersambung. Kemudian seluruh truk bantuan yang dari Medan menuju Aceh Tamiang sejak kemarin dan khususnya hari ini sudah bisa berjalan melalui Medan ke Aceh Tamiang. Perjalanan sekitar mungkin 3 jam. Kemudian tadi terakhir kami jam 1 menghubungi langsung beliau. Jam 1 siang tadi beliau sedang menurunkan bantuan yang truk-truk datang dari Medan di Aceh Tamiang. Dan jadi intinya alhamdulillah jalur darat sudah sambung. Sebelumnya memang sebelum tanggal 2 jalur darat terputus dan logistik tetap disalurkan melalui udara dan laut. Memang di sana ada 12 kecamatan, sekitar 216 desa. Tentunya belum semua. Dan alhamdulillah hari ini dan kemarin sudah jalur darat. Kita harapkan bersama penyaluran dapat dimaksimalkan. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang merespons soal penetapan status bencana nasional terhadap korban peristiwa alam di Pulau Sumatera. Mendagri menegaskan seluruh pejabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus bagi para korban bencana alam di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Provinsi Aceh. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan penetapan status bencana nasional atau kondisi yang juga tengah terjadi di Pulau Sumatera menjadi penting. Namun dirinya memastikan seluruh rangkaian perbantuan dan proses perlakuan dijalankan secara teknis nasional. Tito menerangkan seluruh penjabat baik dari Kabinet Merah Putih dan seluruh pemangku kepentingan terkait lainnya tengah memberikan atensi khusus bagi para korban bencana alam di Sumatera Barat dan Provinsi Aceh. Diketahui memang hingga kini pemerintah pusat belum memberikan status nasional atas apa yang terjadi di 3 provinsi di Pulau Sumatera tersebut. Adapun juga Presiden Prabowo Subianto langsung mendatangi korban bencana alam di Sumatera Utara, kemudian selanjutnya ke Sumatera Barat. Kemudian kalau untuk penetapan bencana nasional sementara belum, setahu saya, mohon maaf kalau saya nanti mau dikoreksi. Tapi perlakuannya adalah perlakuan nasional dari hari pertama. Pemerintah pusat sudah menilai sendiri bahwa harus turun dan kemudian dari hari pertama sudah dilakukan dengan prosedur nasional. Jadi semua sudah all out sana, bahkan bawa presiden sendiri ke sana
banyak sekali sudah Menteri, Panglima TNI, Menhan, banyak sekali yang sudah ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara, ke Aceh, dengan mengerahkan semua kekuatan nasional. Ada yang droppingnya langsung Jakarta. Jadi itu. Jadi masalah status itu mendapat saya penting, tapi yang paling utama itu kan perlakuannya. Tindakannya itu yang penting. Tindakan nasional. Dan Bapak Presiden sendiri memimpin rapat dari hari pertama. Hari ini beliau meninjau langsung. Dari Jakarta, Mix Munte, Mutia Agiari, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Kehutanan Menhut Raja Juli mendatangi Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau pada Jumat sore untuk mengembalikan Teso Nilo sebagai habitat gajah Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli mendatangi Taman Nasional Teso Nilo, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Jumat sore. Raja Juli mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan dan Pertambangan untuk mengembalikan Teso Nilo sebagai habitat gajah Sumatera. Meski ada konflik penolakan dan perlawanan dari masyarakat setempat, namun persoalan yang terjadi di Teso Nilo sendiri disebut bukan merupakan persoalan yang baru saja muncul, dan ini harus dilakukan untuk memastikan habitat gajah Sumatera tidak diganggu dan dijaga bersama-sama. Menteri Kehutanan juga menyebut, dengan pendekatan persuasif nantinya pada bulan Desember sebanyak 394. Menteri Kehutanan juga menyebut dengan pendekatan persuasif nantinya pada bulan Desember sebanyak 394 kepala keluarga akan direlokasi ke lokasi yang sudah disiapkan. Ini saya dapat langsung datang ke Taman Nasional Teso Nilo. Untuk pertama saya mengucapkan terima kasih atas dukungan publik Pak kepada teman-teman di Taman Nasional Teso Nilo, dibantu oleh TNI, Polri, Polhut kita untuk memastikan sekali lagi Taman Nasional Teso Nilo ini kembali ke bentuk asalnya, yaitu rumah bagi gajah Sumatera, rumah bagi Domang dan saudara-saudaranya. Raja Antoni juga menambahkan, pemerintah akan mulai melakukan restorasi, di mana restorasi akan fokus dilakukan dengan luasan 31.000 hektar yang dijadikan pohon sawit yang dianggap ilegal, yang nantinya akan berkembang menjadi 80.000 hektar di Taman Nasional Teso Nilo. Menhut Raja Antoni juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan masyarakat dan netizen yang terus menyuarakan dan membantu restorasi Taman Nasional Teso Nilo, di mana Kementerian Kehutanan telah bekerja keras mengambil alih Teso Nilo untuk diperbaiki habitatnya, serta dukungan dan simpati publik, terutama di media sosial dengan hashtag Save Teso Nilo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid meminta operator seluler segera melakukan perbaikan pada instalasi Base Transceiver Station atau BTS di daerah yang terdampak bencana. Menurutnya BTS yang terdampak rata-rata memiliki atau milik operator dari seluler. Menkom DG Mutia Hafid meminta operator seluler segera melakukan perbaikan pada instalasi Base Transceiver Station atau BTS di daerah yang terdampak bencana. Menurutnya BTS yang terdampak rata-rata milik operator seluler. Ia juga meminta operator seluler menginformasikan kepada masyarakat titik-titik BTS yang terdampak. Operator seluler juga harus aktif menginformasikan kepada pengguna bila ada gangguan. Koordinasikan dengan operator seluler itu rata-rata instalasi BTS milik operator seluler, jadi kita minta mereka terus memantau dan segera melakukan perbaikan, dan yang paling utama juga menginformasikan kepada masyarakat titik-titik mana saja yang terdampak. Kami melalui website Komdigi sudah memberikan titik-titiknya atas laporan dari operator seluler, tapi kita minta operator seluler juga proaktif kepada penggunanya untuk selalu memberitahu jika ada gangguan-gangguan. Mudah-mudahan cepat diperbaiki. Adapun Komdigi sudah menampilkan daftar lokasi BTS yang terdampak berdasarkan laporan operator seluler. Daftar itu bisa diakses di situs resmi Komdigi. Dalam rilis resminya, Komdigi menyampaikan adanya gangguan komunikasi di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Selatan, dan Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara akibat bencana banjir di wilayah tersebut. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto meninjau kawasan terdampak banjir di Kabupaten Pd Jaya, Aceh. Salah satu wilayah yang dikunjungi adalah Gampong Blang Awe, Kecamatan Meredu, daerah yang mengalami kerusakan cukup berat akibat banjir bandang yang melanda beberapa hari terakhir. Sehingga pemukiman warga, infrastruktur umum tampak terdampak signifikan, bahkan sebagian besar tertutup lumpur dan material banjir. Turut hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Kedatangan mereka langsung menuju titik-titik terdampak bencana untuk mendengar langsung keluhan masyarakat. Dalam dialognya dengan warga, Menhan RI menyampaikan bahwa kondisi di lokasi banjir yang terdampak membutuhkan penanganan cepat guna memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, diantaranya bahan makanan, pakaian layak pakai, serta perlengkapan darurat untuk menopang kebutuhan warga selama masa tanggap darurat, sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Setelah saya melihat situasi dan kondisi yang memprihatinkan, yang memerlukan bantuan cepat, maka mulai hari ini sampai seterusnya kami dari Kementerian Pertahanan dan TNI mulai hari ini dan seterusnya akan mengirim pertama pakaian untuk seluruh pengungsi, perempuan, anak-anak dan laki-laki. Kemudian obat-obatan segera kami kirim. Yang ketiga adalah makanan. Ya. Nah, yang keempat adalah air untuk minum. Ya. Nah, yang selanjutnya cara untuk mengirim supaya cepat, Panglima TNI akan mendrop dari udara dan akan diterima oleh prajurit-prajurit di bawah untuk langsung dibagi kepada para pengungsi. Jadi pengungsi tidak usah keluar berebut, cukup di tempat, nanti petugas akan mengantarkan. Ya. Ini yang akan kita lakukan secara cepat. Ya. Tahap kedua adalah yang berkaitan dengan rehabilitasi dan konstruksi. Ini akan dikerjakan kemudian setelah kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang paling mendasar, yaitu menyelamatkan jiwa dan raga dari para pengungsi. Ini yang kita kerjakan dalam waktu singkat. Nanti Panglima TNI mulai besok akan menggerakkan pesawat helikopter untuk mengangkut. Mulai hari ini kita akan beli semua perlengkapan dan segera besok pagi kita akan drop dari udara di semua wilayah di Aceh, plus provinsi-provinsi seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ya. Ini adalah instruksi dari Bapak Presiden untuk mengambil tindakan cepat yang harus kita lakukan. Dan mulai hari ini kita akan lakukan tindakan cepat. Tidak ada lagi alasan kita rapat. Sekarang tidak perlu rapat, sekarang perlu pelaksanaan. Warga berharap dengan kehadiran Menhan RI, Panglima TNI, dan para pejabat lainnya dapat mempercepat proses penanganan serta pemulihan pasca bencana, khususnya di wilayah Pd Jaya dan sekitarnya. Dari Pd Jaya, Aceh, Muhammad Iswanto, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana. Hal ini dilakukan sebagai bentuk pemerintah hadir dalam membantu masyarakat yang terkena dampak bencana di 3 provinsi. Kementerian Agama sedang menyiapkan revisi anggaran untuk pembelajaran di wilayah terdampak bencana sebagai bentuk komitmen menjaga keberlanjutan pendidikan setelah bencana. Langkah ini termasuk mengalokasikan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan juga pemulihan sarana keagamaan, serta pendidikan serta memberikan dukungan psikososial dan spiritual kepada masyarakat terdampak. Dirjen Pendidikan Islam Amin Suyitno mengatakan bahwa jika nanti revisi anggaran telah siap, maka akan langsung digelontarkan ke titik-titik wilayah terdampak bencana yaitu Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Maka dari itu Kemendag terus mendoakan mengawal hingga memastikan bahwa setiap bantuan dioperasikan dengan baik. Teman-teman, jadi
Jadi atas saran Pak Menteri dan Pak Wamen, kita sudah mengorkestrasi pertama menyiapkan revisi anggaran untuk memastikan agar pembelajaran di 3 wilayah provinsi yang sedang ditimpa musibah itu berjalan meskipun dengan kondisi darurat. Dan atas saran Pak Menteri dan Wamen kita menyiapkan revisi anggaran. Dan insya Allah nanti pada saatnya setelah revisi saya akan kita langsung gelontorkan ke titik-titik di mana baik itu di Sumatera Barat, baik itu di Sumatera Utara maupun di Aceh. Dan kami semua atas saran Pak Menteri Wamen malam ini pun kita tentu saja mendoakan kepada mereka yang sedang ditimpa korban ini agar sabar, tabah, tetapi pemerintah akan tetap hadir. Berusaha Pak Menteri, Pak Wamen selalu mendorong pemerintahkan kami mengawal memastikan agar mereka bukan cuma belajar bisa jalan, tapi juga tentu saja terkait sembako segala macam juga dikoordinasikan untuk dipenuhi. Demikian. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah bersiaga menghadapi cuaca ekstrim hingga akhir tahun dengan potensi hujan sangat lebat. Seluruh aparat dan lembaga diminta siap untuk menanggulangi dampak bencana. Pemerintah meningkatkan kewaspadaan terhadap cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun. Wilayah Aceh, Sumatera Utara hingga Papua diprediksi turun hujan lebat hingga sangat lebat, sehingga antisipasi dini menjadi prioritas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dalam keterangan pers di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta menyampaikan langkah antisipasi ditujukan untuk menekankan resiko banjir dan longsor. Koordinasi lintas lembaga terus diperkuat agar respon cepat dapat menjangkau wilayah terdampak secara efektif. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Selain itu, TNI, BMKG, dan BNPB melakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh lembaga dan aparat terlibat aktif menangani dampak bencana sebagai prioritas nasional. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kemensos buka suara soal bantuan airdrop rusak di Tapanuli. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Pemirsa, informasi kami lanjutkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon persoalan bantuan rusak di Tapanuli Utara usai penggunaan opsi airdrop oleh otoritas setempat. Medan yang sulit serta juga akses jalan terputus menjadi alasan utama penggunaan opsi airdrop harus dilakukan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menerangkan bantuan rusak akibat mekanisme secara airdrop terjadi melihat cara tersebut merupakan satu-satunya jalur agar bantuan dapat tersalurkan. Gus Ipul menegaskan medan yang sulit serta akses yang terputus di beberapa titik menjadi sebab utama pengiriman bantuan via udara harus tetap dilakukan. Ya, ini memang dalam suasana kedaruratan ya, mungkin juga ada kesulitan-kesulitan untuk bisa menurunkan atau menyalurkan logistik ya. Medannya kan tidak mudah ya, ada yang memang sulit sekali dijangkau sehingga ada yang harus lewat udara, mungkin juga belum bisa mendarat secara langsung. Mungkin bisanya dikirim lewat cara-cara yang memungkinkan. Jadi kita belum tahu persis apa yang terjadi, tetapi upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mendukung penyaluran logistik harus kita apresiasi dan kita harus hormati. Jadi
Jadi memang ini medannya berbeda-beda dan ada yang memang benar-benar sulit. Jadi kalau kita belum bisa memberikan dukungan itu bukan karena apa-apa, karena memang medannya sulit dijangkau. Sebelumnya warga di Tapanuli Utara resah akibat bantuan logistik yang rusak karena datang dari udara. Bantuan yang rusak seperti beras dan juga lain sebagainya beberapa waktu yang lalu. Dari Jakarta, Mix Muterona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kapolri Listio Sigit Prabowo menyampaikan tidak ada lagi pelaku pencerahan yang ditahan terkait insiden di sejumlah minimarket di Sumatera. Seluruh warga yang sempat diamankan telah dilepas mengingat situasi darurat dan kebutuhan mendesak akan logistik. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh warga yang sempat diamankan dalam peristiwa penjarahan di sejumlah titik Sumatera sudah dibebaskan Polri. Dalam keterangannya, Kapolri menjelaskan, kepolisian memahami kondisi di lapangan, yakni masyarakat yang sedang terdesak untuk mendapatkan kebutuhan logistik pasca banjir bandang dan longsor. Kapolri menyampaikan langkah pembebasan diambil karena fokus utama Polri saat ini adalah penanganan kemanusiaan, termasuk memulihkan situasi dan mempercepat distribusi bantuan. Terkait dengan tadi adanya informasi penjarahan bahwa sampai saat ini sudah tidak ada lagi yang diamankan, semuanya kita lepas. Jadi kita juga paham bahwa saat itu mereka hanya membutuhkan logistik, makanan, dan saat ini semuanya sudah dilepas. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Mutia Anggaini, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pesawat angkut berat Airbus A400 TNI Angkatan Udara mendarat di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Pesawat ini membawa 24 ton bantuan logistik untuk wilayah yang terdampak banjir dan juga longsor. Pesawat Airbus A400 milik TNI AU tiba di Lanut Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Rabu 3 Desember 2025. Pesawat yang lepas landas dari Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta membawa 24 ton bantuan logistik untuk masyarakat di lokasi bencana. Bantuan terdiri dari makanan siap saji, sembako, kebutuhan bayi, pakaian, serta obat-obatan dan perlengkapan medis. Kantong darah dari PMI dan perlengkapan kesehatan Puskes TNI juga turut dikirimkan. Selain itu, perangkat komunikasi satelit Starlink disertakan dikirimkan untuk memulihkan jaringan di daerah yang masih terisolasi. Seluruh bantuan akan didistribusikan bertahap dengan prioritas ke wilayah yang terputus aksesnya akibat jembatan rusak, longsor, dan cuaca ekstrim. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menerima delegasi Sirkuler Bioekonomi Alliance atau CBA bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni bersama Wakil Menteri Kehutanan RI Rohmat Marzuki menerima delegasi Sirkular Bioekonomi Alliance bersama WWF pada Senin 1 Desember 2025. Pertemuan tersebut untuk membahas penguatan tata kelola hutan Indonesia, termasuk dukungan terhadap percepatan penetapan hutan adat sebagai penjaga utama ekosistem. Melalui caption di sosial media Instagram @rajaantoni, disampaikan bahwa diskusi tersebut perihal kolaborasi, pemulihan hutan pasca bencana di Sumatera, konservasi gajah, serta peluang pengembangan ekonomi kehutanan yang berpihak pada masyarakat adat dan komunitas lokal. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa datang dari Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid yang mengungkapkan modus dari sindikat mafia tanah selalu dimulai dari tingkat paling hulu yaitu aparatur desa. Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengungkapkan kejahatan mengenai pertanahan yang terjadi belakangan ini telah membuat masyarakat resah. Terlebih para mafia tanah tersebut membangun sindikatnya secara terstruktur dan juga sistematis yang dimulai dari tingkat aparatur desa. Selain mengungkap modus mafia tanah, Nusron juga turut menyoroti sistem hukum pertanahan yang dinilai masih lemah. Salah satunya yakni pembuktian transaksi pertanahan yang masih sangat bergantung pada dokumen historis yang menjadi akar permasalahan munculnya sengketa tanah. Menurutnya persoalan sengketa merupakan hal yang hampir tak terhindarkan ketika sudah menyangkut riwayat termasuk dalam persoalan tanah. Sehingga penanganan dari kementerian, lembaga, dan aparat penegak hukum harus disesuaikan dengan metode baru agar tidak berulang. Karena perencanaan tidak apa enggak.
Kalau bisa jadi perencanaannya benar, implementasinya nggak benar. Berarti kan mengalami disfungsi. Bisa jadi perencanaannya udah salah. Kan kita mau lihat dulu ini, ya kan, satu persatu. Kan ini kan harus dilihat dari RT RW provinsi sama RT RW kabupaten kotanya. Harus satu-satu kalau masalah perencanaan. Jadi bisa perencanaannya benar, implementasinya salah. Bisa memang dari perencanaannya udah salah. Lebih lanjut, Nusra mengungkapkan tantangan lain dari kejahatan pertanahan akan terus bermetamorfosa, terutama dari persoalan riwayat. Hal itu seperti yang terjadi dalam konflik sengketa tanah di Makassar antara PT Haji Kala milik Wakil Presiden RI ke-10 Yusuf Kala dengan PT Goa Makassar Tourism Development yang merupakan bagian dari Lipo Group. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama kementerian dan lembaga terkait menggelar rapat terbatas tentang tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis di Gedung Geraha Mandiri, Kemenko Pangan pada Rabu sore. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan terdapat sejumlah langkah-langkah penting yang harus segera diambil dalam mengimplementasikan tata kelola penyelenggaraan program makan bergizi gratis. Pertama, memastikan 26 kementerian lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi secara masif ke kampus dan daerah-daerah untuk menyelesaikan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, mengupayakan percepatan tata kelola penyelenggaraan program MBG di wilayah 3T, terutama pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Serta yang ketiga, mengupayakan percepatan pelatihan SLHS dan pemenuhan tenaga ahli gizi di daerah-daerah. Menurut Zulhas, posisi tenaga ahli sangat diperlukan dalam program MBG. Ia pun mengatakan untuk saat ini tenaga ahli gizi tak harus dari lulusan atau sarjana gizi saja, melainkan juga dapat diisi oleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, dan sarjana keamanan pangan. Beberapa hal penting yang kami rapatkan dan harus segera diambil langkah-langkah. Pertama tentu karena menyangkut hampir 26 kementerian lembaga, sosialisasi secara masif tingkat pusat dan daerah, nanti akan tanggung jawabnya masing-masing. Menyelesaikan ada 15 peraturan turunan, 13 sudah di MBG Pak Dadan ya. Ada 13 tinggal disesuaikan nomor pres. Antara lain percepatan 3T Pak, 3T. Kemudian sekarang sudah ada SPPG 16.630 yang sudah operasional, memberikan 47,2 juta penerima manfaat. Berarti masih ada, ini baru separuh. Untuk percepatan itu tolong nanti pelaksana harian Pak bersama-sama untuk verifikasi biar cepat, bersama-sama bareng, bukan menentukan tapi bareng-bareng mungkin memberikan pendapat-pendapat dan seterusnya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkap volume kuota tambahan gas subsidi LPG 3 kg untuk Natal dan juga Tahun Baru 2026. Menteri SDM RI Bahlil Lahadalia mengungkapkan volume kuota tambahan gas subsidi LPG 3 kg untuk Natal dan Tahun Baru 2026. Tambahan itu sebesar 350.000 ton atau sekitar 4,32% dari 8,1 juta ton kuota APBN 2025. Hal itu diungkap Bahlil usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto serta menteri terkait di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis petang. Dengan penambahan itu, Bahlil memastikan stok gas bersubsidi pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2026 dalam keadaan aman. Bahlil pun mengungkapkan meski terdapat tambahan kuota, tidak serta-merta dibarengi dengan tambahan anggaran, sebab masih dapat ditanggung APBN 2025. Rapat terbatas yang dipimpin oleh Bapak Presiden menyangkut dengan LPG. Kita ada penambahan kuota, di mana kuota kita di dalam APBN itu 8.160.000. Kita tambah kurang lebih sekitar 350.000 untuk menjaga antisipasi kebutuhan di Natal dan Tahun Baru. Sehingga saudara-saudara kita yang menjalankan ibadah Natal dan Tahun Baru untuk kita semua di 2025 insya Allah clear menyangkut dengan LPG. Penambahan anggarannya berapa? Nggak ada penambahan anggaran karena harga ICP dunia itu turun. Karena alokasi kita di dalam APBN di 2025 itu kan 82 triliun. Sementara realisasi dengan menambah 350.000 ton itu nggak sampai di 80 triliun, hanya sekitar 77-78.
Sebelumnya pada Selasa lalu, Bahlil bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas tentang ketersediaan LPG menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026. Dari Jakarta, Dio Malawu, Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mempercepat penyiapan sumber daya manusia. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas percepatan penyiapan sumber daya manusia nasional untuk menjawab kebutuhan berbagai sektor pembangunan. Menteri Brian menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya menyiapkan para calon lulusan perguruan tinggi sejak dini. Presiden meminta agar mahasiswa tingkat akhir dapat diberikan ruang praktik dan keterlibatan langsung dalam proyek-proyek strategis nasional. Penyiapan SDM ya, terutama bagaimana para calon SDM yang dari kampus itu mulai dilatih. Pak Presiden meminta sebelum lulus barangkali itu juga sudah bisa dilatih ke beberapa hal yang memang diperlukan oleh bangsa ini ya. Kan sekarang kita ada beberapa hal, apakah itu sektor pertanian, sektor industri. Nah, jadi para SDM ini sebelum lulus, para mahasiswa di tingkat akhir itu sebisa mungkin sudah dilibatkan pada berbagai proyek ya nasional yang terkait dengan Astacita, proyek-proyek lainnya, sehingga diharapkan mereka nantinya siap ketika lulus. Presiden menginginkan pola pembinaan yang lebih komprehensif, tidak hanya melalui program magang setelah kelulusan, tetapi juga melalui pengalaman praktik ketika mahasiswa masih berada di tingkat akhir. Dengan demikian, lulusan baru dapat langsung siap terjun dalam berbagai kebutuhan pembangunan nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menandatangani nota kesepahaman tentang pembinaan siswa sekolah rakyat di Gedung Kementerian Sosial pada Selasa pagi. Menteri Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengatakan pihaknya telah memberlakukan tes DNA talent untuk mengetahui minat dan bakat siswa sekolah rakyat sekaligus merekomendasikan profesi masa depan yang sesuai dengan bidang masing-masing siswa. Mensos menilai penandatanganan nota kesepahaman tersebut penting dilakukan lantaran kelanjutan karir lulusan sekolah rakyat menjadi salah satu perhatian penting dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar lulusan sekolah rakyat dapat berkuliah atau bekerja sesuai dengan minat dan bakat mereka. Dalam kesempatan yang sama, Mendikbudristek Brian Yuliarto juga menjelaskan rencana pembinaan dari perguruan tinggi untuk siswa sekolah rakyat yang akan diberikan oleh para dosen dan mahasiswa dari perguruan tinggi terkait. Kaitan dengan MOU hari ini, ini adalah bagian dari hilirisasi yang kita harapkan nanti lulusan-lulusan sekolah rakyat bisa mendapatkan tempat atau bisa meneruskan pembelajarannya di perguruan tinggi sesuai dengan minat bakatnya. Kira-kira konsepnya seperti ini, saya akan singkat aja. Dukungan-dukungan yang diminta oleh Bapak Menteri Sosial kepada kami tentu menjadi kehormatan bagi kami juga, karena kami memiliki lebih dari 4.000 kampus, Pak Menteri, dan juga kita memiliki hampir 10 juta mahasiswa dan juga 300.000 dosen. Artinya ini adalah sebuah aset yang selayaknya juga dapat berpartisipasi dalam program unggulan Bapak Presiden untuk menyiapkan SDM-SDM unggul Indonesia yang kebetulan berasal dari keluarga masyarakat yang tidak mampu atau yang selama ini bersekolah di sekolah rakyat. Nah, jadi beberapa hal sudah kami coba siapkan, Pak Menteri Sosial, sebagai laporan bahwa beberapa kampus kami juga kami mendapat informasi diminta lahan dan asramanya untuk sebagai sekolah rakyat. Itu kami juga berterima kasih. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Uhak mengapresiasi gelaran PAI Fair yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama. Menurutnya, gelaran ini dapat memotivasi para guru dan murid dalam memahami pendidikan agama Islam lebih dalam. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Uhak menghadiri Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam 2025 dan doa PAI untuk bangsa di Jakarta pada Minggu 30 November 2025. Wamendakdismen mengapresiasi gelaran PAI yang menjadi bentuk sinergitas antara Kementerian Agama dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Tak hanya itu, menurutnya gelaran PAI ini menunjukkan upaya peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah yang dapat memacu inovasi dan motivasi para guru dan murid untuk lebih memahami pendidikan agama Islam. Jadi kami dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah bersama Pak Tony, Kepala Beskap, menghadiri undangan dari Kementerian Agama. Pertama kami menyampaikan apresiasi atas kegiatan ini karena ini menunjukkan sinergisitas ya antara Kementerian Agama dengan Kemendikbudrismen. Yang kedua, kami juga mengapresiasi kegiatan ini karena ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ya kualitas pendidikan agama Islam di lingkungan sekolah itu terus mengalami peningkatan, dan salah satunya ajang semacam ini itu akan memacu inovasi, motivasi para guru agama kita, termasuk anak-anak kita untuk lebih memahami tentang pendidikan agama Islam di sekolah masing-masing. Tentu kita harapkan kehadiran pendidikan agama Islam di sekolah itu menjadi salah satu jangkar moral, termasuk juga bisa menumbuhkan pendidikan karakter di lingkungan sekolah, karena itu menjadi salah satu inti dari pendidikan adalah menumbuhkan karakter anak-anak kita. Salah satu sumber ajaran agama Islam yang kita pahami sebagai salah satu agama yang memang menjadi mayoritas, tetapi tentu kita berharap dengan jumlah yang mayoritas ini bisa memberikan dampak bagi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya. Salah satunya pemerintah ekspor udang bebas C137 ke Amerika Serikat. Selengkapnya di Ruang Kabinet. Tetaplah bersama kami di Simpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Ruang Kabinet. Informasi kami lanjutkan. Pemerintah resmi mengekspor kembali hasil laut udang yang bebas dari paparan cesium 137 ke Amerika Serikat. Hal ini dilaksanakan usai sertifikasi yang dilakukan kementerian lembaga terkait sejak Oktober lalu. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan memastikan udang yang dikirim ke Amerika Serikat terbebas dari kontaminasi radiasi cesium 137 yang terjadi beberapa waktu lalu. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan langkah pengiriman udang ini untuk membuktikan komoditi laut udang milik tanah air terjamin kualitasnya. Terlebih di Indonesia tidak ada senjata nuklir yang beroperasi. Diketahui memang pelepasan ekspor ini berlangsung di dua kota berbeda, yakni Jakarta dan Surabaya, dengan total mencapai 10 kontainer. Hingga akhir tahun ini, pemerintah menyiapkan 605 kontainer berisi udang bebas cesium 137 untuk dikirimkan ke Amerika Serikat. Saya juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Kelautan Perikanan yang ditunjuk satu-satunya sebagai lembaga sertifikasi untuk udang kita ini yang ekspor ke Amerika satu-satunya ya, memang sakti itu beliau. Dan saudara sekalian, ini hari ini kita melepas ekspor ini menunjukkan pesan kuat bahwa Indonesia mampu menyelesaikan masalah dan menjaga mutu terbaik. Jadi tidak usah khawatir di pasar global, pasar dunia pun kita bisa menyelesaikan masalah, jadi kita bisa menghandle kalau ada soal-soal. Pesan kepada dunia. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Saktiwayu Trenggono mengungkapkan Amerika Serikat menjadi target pasar ekspor udang tertinggi, di mana selain itu Indonesia juga merupakan salah satu pemasok udang terbesar di dunia. Yang paling penting adalah ketika otoritas Amerika
menunjuk Kementerian Kelautan Perikanan sebagai satu-satunya otoritas yang diberi kepercayaan untuk memberikan sertifikasi. Kalau kita benar-benar di-ban, ini yang stres adalah saya dan Pak Menko. Karena para budidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua. Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Dari Jakarta, Max Monte, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan memastikan Amerika Serikat masih menjadi pasar ekspor terbesar bagi Indonesia. Usai berbagai terpaan polemik terhadap udang Indonesia, KKP memastikan akan beri atensi khusus terhadap pelaku budidaya udang di tanah air. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pemerintah akan melakukan revitalisasi tambak budidaya udang di Indonesia yang angkanya mencapai sekitar 240.000 di tanah air usai permintaan yang masih tinggi dari pasar global. Sakti menegaskan imbas dari polemik paparan radiasi terhadap udang di Cisadane beberapa waktu lalu berpotensi menjadikan Indonesia untuk di-ban dari ekosistem ekspor udang di dunia. Hal ini diungkapkan dirinya usai melepas ekspor kembali 10 kontainer berisi udang yang tersertifikasi bebas dari radiasi cesium-137 ke Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta pada Rabu pagi. Kalau kita benar-benar di-ban, ini yang stres adalah saya dan Pak Menko. Karena para budidaya yang jumlahnya jutaan itu pasti teriak semua. Walaupun sebelum itu juga sudah banyak yang telepon. Tapi ternyata Amerika tetap membutuhkan udang dari Indonesia, alhamdulillah. Jadi artinya sedapat mungkin Amerika menginginkan udang dari Indonesia ini masih sangat dibutuhkan di Amerika. Di tengah persaingan yang begitu luar biasa, kita dapat persaingan dari Ekuador yang produksinya juga besar, dari China, dari India, bahkan Vietnam. Ya, jadi terus kita akan tingkatkan, kita akan revitalisasi seluruh tambak-tambak rakyat yang jumlahnya 247.000 itu. Dari Jakarta, Max Monte, Ronda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, untuk pertama kalinya dalam sejarah, pemerintah menggelar Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional atau Musrenbang Hamnas. Kementerian HAM telah menetapkan rencana strategis pembangunan HAM nasional melalui Permen HAM nomor 14 tahun 2025. Fokus utamanya adalah menjadikan hak asasi manusia sebagai intangible aset terpenting dalam pembangunan bangsa. Kegiatan ini akan dibuka oleh Kepala Bappenas dan dihadiri Gubernur, Bupati, Wali Kota dari seluruh Indonesia, serta Kepala Biro Perencanaan, Biro Hukum, dan seluruh stakeholder pembangunan HAM yang terlibat di level pusat maupun daerah. Sejumlah kementerian dan lembaga termasuk Polri, TNI, Kemendagri, serta lembaga nasional lainnya juga akan menjadi narasumber untuk merumuskan langkah teknis, strategis, dan operasional secara komprehensif. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional, Musrenbang Hamnas, dalam sejarah Indonesia adalah pertama. Musyawarah Pembangunan Hak Asasi Manusia Nasional ini adalah tonggak sejarah pertama bagi bangsa Indonesia, di mana hak asasi manusia adalah salah satu intangible aset termahal yang dimiliki dunia, yang berada dalam imajinasi setiap orang, akan dirumuskan dalam langkah-langkah dan perencanaan teknis dan strategis dan dalam kebijakan teknokratik dalam pembangunan nasional untuk masa yang akan datang. Musyawarah Pembangunan HAM Nasional ini juga telah menjadi rencana strategi nasional di mana tindak lanjut dari amanat Astagfirullah Presiden Prabowo. Musrenbang HAM Nasional ini disebut sebagai salah satu tonggak sejarah terpenting karena untuk pertama kalinya pembangunan HAM dirumuskan secara sistematis dan terintegrasi dalam perencanaan pembangunan nasional.
Pemerintah menegaskan bahwa Musrenbang HAM Nasional akan menjadi arah baru pembangunan hak asasi manusia Indonesia menuju 2045 sebagai negara yang leading di tingkat dunia. Dari Jakarta, Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kementerian Sosial salurkan bantuan sosial bagi para penyandang disabilitas di tahun ini. Selain itu, Kemensos dorong pemerintah dan juga pihak swasta beri kesempatan karir bagi para penyandang disabilitas di tanah air. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan baik pemerintah dan pihak swasta mampu menyediakan kuota lapangan pekerjaan bagi para penyandang disabilitas di tanah air. Terlebih mereka yang memiliki skill mumpuni di bidangnya. Perayaan Hari Disabilitas Internasional ini digelar sekaligus untuk menyerahkan secara simbolik bantuan sosial berupa 2.830.000 lebih untuk program Keluarga Harapan. Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan sekitar 7.245.000 orang, serta bantuan pangan non-tunai sekitar 4.512.000 orang. Selain itu, Kemensos juga turut memberikan bantuan yatim piatu bagi 37.000 lebih penyandang disabilitas, 64.100 asistensi, rehabilitasi, serta 36.000 bantuan makanan. Adapun Gus Ipul menghadiri secara langsung perayaan Hari Disabilitas Internasional tersebut di Mall FX Sudirman, Jakarta pada Rabu siang. Ke depan masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita lakukan bersama-sama, tetapi satu hal yang menjadi atensi dari Bapak Presiden adalah bagaimana para penyandang disabilitas ini di samping memperoleh pendidikan, tapi juga ada kesempatan untuk menambah keterampilan mereka. Kita juga sedang berusaha keras agar instansi pemerintah juga menyertakan penyandang disabilitas dalam merekrut pegawai. Demikian juga swasta. Paling tidak 1% dari seluruh karyawannya adalah penyandang disabilitas. Sementara kalau untuk pemerintah BUMN itu 2%. Ini hal yang perlu mendapatkan perhatian kita bersama. Dari Jakarta, Max Muntero Nabayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada 2 Desember 2025. Wakil Menteri Sosial RI Agus Jabo mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 2 Medan di Sentra Bahagia Medan pada Selasa 2 Desember 2025. Kedatangan Wamensos disambut Kepala Sekolah serta para guru SRMP 2 Medan. Dalam kesempatan itu, Wamensos meninjau ruang kelas, asrama hingga ruang makan. Dalam kunjungan ini, Wamensos memastikan fasilitas berjalan baik sehingga siswa bisa belajar dan tinggal dengan nyaman. Wamensos pun menekankan pentingnya disiplin kepatuhan serta kerukunan para guru agar suasana belajar tetap kondusif. Kunjungan ditutup dengan para siswa yang menyanyikan lagu Terima Kasih Bapak sebagai ungkapan syukur dan juga semangat untuk belajar lebih baik lagi setiap hari. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Ruang Kabinet edisi kali ini. Saya Louis Ayu mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.